Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video saya kali ini akan membahas tentang saya pribadi yang merasa terlambat sadar keuangan atau masalah finansial ya. Saya mulai bekerja seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya di tahun 2013. Itu saya sebagai tenaga honorer dengan gaji 400.000 per bulan tambah penghasilan di luar sekitar 1 juta. Dan tidak ada tabungan sama sekali. Tidak ada tabungan dari 2013 saya bekerja 1 tahun, 2014 saya bekerja 1 tahun, tidak ada tabungan, 2015 tidak ada tabungan, 2016 tidak ada tabungan, 7 tahun saya bekerja tanpa tabungan sama sekali. 0 rupiah. Ada gaji, habis. Ada gaji, habis. Gaji ada, habis. Gaji ada, habis. Selama 7 tahun sampai tahun 2020 pun saya mendapatkan pekerjaan tetap. Di 2020 waktu itu gaji sedikit lebih ya bertambah lah, gaji sedikit bertambah. 2020 ya akhir Desember, kemudian 2021 sepanjang 1 tahun itu tabungan 0 rupiah. Ya, saya sempat menabung di tahun 2021 beberapa bulan, tapi baru beberapa bulan lenyap, habis. Kemudian di tahun 2022, 1 tahun berlalu, sama sekali tidak ada tabungan. Dan di Januari 2023 ini saya berpikir, merenung, ternyata saya terlambat sadar akan keuangan. Itu. Ya, kenapa saya bilang terlambat? Karena ya waktu 7 tahun bekerja sebelumnya itu harusnya saya sudah mendapatkan tabungan puluhan juta. Ya, kalau saya sisihkan saja misalnya penghasilan saya 1 juta lebih, saya sisihkan saya 200.000 per bulan, itu dalam 1 tahun itu 2 kali 12 2.400.000. 2.400.000 kali 7 sudah 14 juta lebih. Seandainya saya rutin menabung 200.000 per bulan waktu itu, saya sudah punya tabungan 14 juta. Ditambah lagi 1 tahun di tahun 2021 seandainya saya menabung, ya saya bisa menabung 1 juta per bulan waktu itu. 2021 12 bulan 12 juta, kemudian 2022 jika saya rutin menabung lagi 12 juta dan total tabungan saya 24 juta. 24 juta tambah 14 juta itu sudah saya tidak bisa bayangkan seandainya saya rutin menabung sejak dulu. Dan saya menyesal, sangat-sangat menyesal. Makanya itulah saya bilang saya terlambat sadar akan keuangan. Ya, terlambat. Tapi ingat, selama kita masih punya penghasilan, selama kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat untuk menabung. Jadi di awal tahun 2023 saya mulai menabung, meskipun itu cuman 100.000 per bulan, bahkan 50.000 setidaknya ada yang saya sisihkan ke rekening tabungan saya. Itu yang saya lakukan sekarang. Dan misalnya saya punya 500.000 untuk tabungan setiap bulan, ya kita rutin tabung. Kalaupun nanti misalnya uang kita tidak cukup 500.000, ya setidaknya ada minimal 50 atau 100.000 yang masuk ke rekening tiap bulan. Setidaknya seperti itu. Lebih baik ada walaupun sedikit daripada tidak ada sama sekali. Ya, seperti yang saya katakan di 9 tahun totalnya ya. 7 tahun bekerja dengan gaji yang tidak bisa juga dibilang kecil ya, gaji yang standar, kemudian bertambah gaji sedikit, masih tidak menabung. Dan baru di awal tahun 2023 ini saya baru sadar akan keuangan. Ya, dan ya saya merasa terlambat sadar ya, bukan terlambat untuk menabung, terlambat sadar. Dan mulai detik ini di Januari sampai berikutnya saya akan rutin menabung. Ya, kenapa? Saya sudah merasakan dari pengalaman pribadi maupun pengalaman dari orang lain, ketika kita tiba-tiba butuh uang, ya ada hal yang mendesak yang harus kita bayar dan uang sama sekali tidak ada. Dan di situ sangat-sangat kita pusing. Kenapa? Karena kita harus pinjam uang. Ya, kalau kita tidak pinjam uang, kita
mau dapat uang dari mana? Itu kalau kita tidak punya dana tabungan. Tuh. Makanya setelah saya pelajari, saya belajar tentang finansial, itu ternyata kita harus punya dana darurat. Ya, dana darurat itu sangat-sangat penting. Kalau saya sebagai orang yang single yang belum menikah, itu 3 kali pengeluaran per bulan. Ya, misalnya pengeluaran saya per bulan itu 2 juta. 2 juta, jadi 3 kali pengeluaran itu 3 kali 2, 6 juta. Jadi saya harus punya dana darurat sebanyak 6 juta di rekening lain. Tuh. Dan ini tidak boleh diganggu gugat. Ini tidak boleh kurang dari 6 juta, lebih boleh. Itu. Jadi minimal 6 juta sudah ada dalam rekening 6 juta. Nah, kalaupun mau ditambah, ya tidak ada masalah. Yang penting dia tidak boleh kurang dari 6 juta. Kenapa? Karena ini seperti saya bilang tadi, jika ada kebutuhan mendesak, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya dana cadangan. Dan itulah pentingnya dana darurat. Nah, seandainya kemarin saya rutin menabung dengan total 30, ya bisa 37, 40 juta lebih. Kalau saya rutin menabung kemarin dengan perhitungan saya tadi, saya bisa menyimpan dana 40 juta lebih di tahun 2023 sekarang. Dan masalah ketika kita misalnya ada kendaraan tiba-tiba rusak, kemudian ada tiba-tiba yang harus kita bayar, itu saya sudah bisa gunakan di tahun ini. Sangat-sangat disayangkan dan saya sangat-sangat menyesal tidak menabung dari umur saya waktu itu masih 23 tahun. Aduh. Untuk kalian yang masih muda-muda, nabunglah minimal 100 ribu lah per bulan dari sekarang. Ya. Memang pada saat sekarang kita tidak rasakan hasilnya, tapi 10 tahun ke depan kita akan lihat hasilnya. Ya, 10 tahun ke depan dana yang 100 ribu per bulan ini, di mana dalam 1 tahun itu 1.200.000 dikali 10 tahun itu sudah 12 juta. Dan itu kalau ada di rekening 12 juta itu, kemudian kita tiba-tiba membutuhkan sesuatu, kita ada dana persiapan, dana cadangan namanya. Nah, dan itulah yang saya sesali saat ini. Kenapa saya tidak menabung dari dulu? Ya, saya terlambat sadar keuangan. Tapi insya Allah kedepannya saya akan mencoba rutin menabung. Ya, yang pertama itu adalah dana darurat dulu. Ya, dana darurat boleh juga digunakan dana tabungan. Jadi saya nanti sekarang itu saya punya 2 rekening, 3 sih sebenarnya. Rekening 1 untuk dana darurat, kemudian rekening 1 untuk dana tabungan. Nah, dana darurat ini yang kita tidak ganggu gugat kecuali kita punya kebutuhan mendesak. Kebutuhan namanya juga darurat. Nah, itu kita tidak usah ganggu itu. Sementara dana tabungan, misalnya ada goals yang ingin kita capai. Nah, misalnya saya mau umroh. Nah, saya taruh dana saya di sini, di tabungan umroh. Jadi saya bagi 2. Kalau sudah sampai 6 juta, karena saya baru mulai menabung di Januari ini. Kalau ini sudah sampai 6 juta, nah, dana bisa saya alirkan ke dana tabungan. Itu ya. Tapi untuk saat ini tetap saya bagi 2. Nah, misalnya saya punya tabungan tiap bulan 1 juta. Jadi di sini 700, di sini 300. Ya, kenapa di sini lebih tinggi? Karena saya sekarang lagi fokus untuk mencukupkan dana darurat ini sebesar 6 juta. Nah, kecuali nanti kalau sudah cukup dana darurat ini, itu kebalik. Nanti di sini 700, nanti di sini 300. Karena dana tabungan ini kan kita punya goals, kita punya impian, kita punya cita-cita. Itu. Jadi, saya punya 3 rekening. Yang pertama, rekening gaji. Kemudian yang kedua, rekening dana darurat. Kemudian yang ketiga, rekening dana tabungan. Sebenarnya, di aplikasi-aplikasi Android maupun iOS itu ada namanya aplikasi reksadana. Ada banyak, ada Bibit, ada Ajaib, ada Bareksa dan lain sebagainya. Itu kita bisa taruh dana juga di situ. Ya, kalau kita mau. Tapi kalau saya pribadi, ya saya tetap main reksadana. Tapi ya 100 ribu per bulan lah untuk senang-senang, untuk belajar investasi. Ya 100 ribu per bulan saya taruh di reksadana. Kalau untuk uang-uang 500 ribu ke atas itu saya taruh di bank. Kenapa? Kita bisa mencairkan kapan saja. Kalau di reksadana itu butuh waktu minimal 2 hari sampai 1 atau 2 minggu baru bisa dicairkan. Kalau di bank kan
1 hari sudah bisa. Yang penting bukan hari libur. Atau kalau mau amannya lagi, semua rekening ini kita buatkan ATM. Ya. Kita buatkan ATM biar kalau ada kebutuhan mendesak kita bisa langsung tarik tanpa pinjam uang seperti yang pernah saya lakukan. Ya, saya butuh waktu itu sekitar puluhan juta dan saya tidak punya uang. Terpaksa saya pinjam uang yang tidak sampai 10 juta sih, sekitar 5 jutaan saya butuh waktu itu untuk sesuatu, dan saya tidak punya uang, saya tidak punya dana, dan saya pinjam dana, dan cara pengembaliannya dengan cara nyicil setiap bulan ke orang yang saya tempati pinjam uang tersebut, dan itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Ya, jadi untuk kalian yang masih umur 20-an, mulailah sadar akan keuangan, sadar akan finansial kalian. Menabung meskipun cuman sedikit, tapi sedikit demi sedikit lama-lama nanti akan menjadi bukit. Oke? Terima kasih. Inilah pengalaman saya yang tidak pernah menabung puluhan tahun, 10 tahun ya. Sudah masuk tahun ke-10 saya bekerja dan saya tidak pernah sama sekali menabung ya. Dan saya baru mulai di Januari ini. Ya, sedikit demi sedikit saya sisihkan ke tabungan. Terima kasih. Mungkin video saya kalian cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.